Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selamat malam, permisa teman sahur yang dirahmati Allah. Berjumpa lagi bersama saya Jihan Salehatunisa pastinya. Dan saya alhamdulillah sudah dibersamai oleh Umi Elis Anisah, Masya Allah, Mubalighah Kabupaten Bogor. Kita sapa dulu yuk, apa kabarnya beliau hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Malam hari ini tetap semangat, ceria membersamai teman sahur ya Mi ya. Amin, amin. Nih, alhamdulillah nih sahabat, kita kembali dengan tema yang insya Allah hari ini istiqomah dalam dakwah di tengah arus moderasi. Masya Allah, kalau kita bahas terkait fenomenanya nih Mi, hari ini kita melihat masyarakat gitu ya, ketika pun harus berlomba, kan girohnya nih Mi, kalau Ramadan tuh luar biasa giroh ibadahnya naik, baik itu berpuasa, sholat, mengkaji Islam, dan lain sebagainya, bahkan sedekah pun berlomba-lomba gitu ya Mi. Tapi sometimes terkadang gitu masyarakat cukup dibingungkan dengan kondisi dimana kadang masjid tertentu nih Mi, ustadz-ustadznya dibatasi nih Mi kalau harus berdakwah, apalagi sekarang kan ada sertifikasi ustadz Mi. Nah itu kan mempengaruhi ya setiap kaum muslimin hari ini tuh ketika harus mengkaji Islam, jadi harus tebang pilih atau bahkan kayak memilih-milah nih masjid yang mana yang mau didatangi ataupun tidak harus didatangi. Nah sebenarnya nih Mi, kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini, istiqomah dalam dakwah di tengah arus moderasi, sebenarnya apa sih Mi itu istiqomah? Karena kan pastinya ketika Ramadan kita terikat dengan ibadah-ibadah yang harus tetap istiqomah meskipun sudah masuk ke bulan Syawal nanti. Betul. Gimana Mi? Tafadhol ma'syukuran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah Mbak Jihan dan juga para pemirsa rahimakumullah. Betul sekali, sekarang di bulan Ramadan di mana giroh keislaman kaum muslimin luar biasa ya Mbak ya. Hanya mirisnya itu tadi, ada arus yang diaruskan memang arus moderasi Islam. Jadi menganggap bahwa kaum muslimin itu diaruskan untuk berislamnya itu Islam yang moderat. Ya, tengah-tengah saja, nggak usah yang fanatik, betul. Sehingga kajian-kajian tertentu yang mungkin menganggap nanti akan menjadi radikal, menjadi ekstrim itu dihindari, betul. Ya. Nah sementara sebetulnya ya Mbak ya, yang perlu diketahui oleh kita semua dan kaum muslimin pada umumnya, moderasi Islam ini adalah sebagai satu strategi Barat dalam menghadapi Islam, gitu ya. Jadi kenapa? Karena ketakutan Barat akan munculnya kebangkitan Islam, ya. Sehingga bagaimana supaya kaum muslimin itu tidak berislam kafah, itu intinya, tidak berpolitik, gitu ya. Artinya kenapa? Karena sebetulnya motif dibalik arus moderasi Islam itu apa? Ya diantaranya ada depolitisasi dan deislamisasi. Jadi depolitisasi supaya kaum muslimin itu tidak berpolitik. Kaum muslimin itu tidak perlu memahami bahwa Islam itu juga mempelajari tentang sistem pemerintahan dan sebagainya. Kemudian juga deislamisasi supaya kaum muslimin itu juga jauh dari pemahaman Islam, justru malah pemahaman nilai-nilai kufur itulah yang ingin ditanamkan, gitu ya. Nah sehingga itu kan mengarus Mbak. Ya, arus dan arus kalau bayangannya ada arus itu kan sungai yang arus ya. Arus ke sana. Nah sementara dakwah kita ini tuh arusnya ternyata itu melawan arus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika berdakwah saja misalnya ya, di dalam surat Al-Imran 104 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya.
itu, hendaklah ada satu ummah, satu kelompok, satu golongan yang yad'una ilal khair, yang menyeru kepada al khair. Al khair itu apa? Yad'una ilal Islam. Jadi menyeru kepada Islam. Dan menyeru kepada Islam, Islam yang mana gitu ya. Apa Islam yang pilih-pilih, tebang pilih tadi kata Mbak Jihan sampaikan. Ternyata Islam yang dimaksud di situ adalah Islam kafah, ya. Kenapa? Karena seorang muslim itu dituntut untuk masuk Islam ke dalam Islam secara kafah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, masuk ke Islam secara kafah. Sehingga tidak bisa seperti prasmanan gitu ya, ngambil yang disukai aja, yang nggak disukai maaf buang saja gitu ya, dikit bilangnya dibuang, itu tidak. Nah, sehingga faktanya gitu ya, dakwah yang sebetulnya sebenarnya kan Mbak, di ayat-ayat tentang dakwah itu ud'u ila sabili rabbik, serulah kepada sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu. Jalan mana? Jalan yang benar, jalan Islam gitu ya. Nah, Islam yang mana tadi? Islam yang sebenarnya, yang kafah, yang utuh. Nah, kalau tadi Mbak Jihan tanyakan istiqomah, berarti kan kita sementara satu fakta, kita ini melawan arus, berarti kita ya harus istiqomah menyerukan kepada Islam. Islam yang mana? Islam yang kafah, yang faktanya ternyata melawan arus, Mbak. Bahkan kalau tadi judulnya itu apa Mbak tadi? Istiqomah dalam dakwah di tengah arus moderasi. Sebenarnya di tengah mungkin derasnya arus moderasi. Arusnya itu yang sangat deras, ya, sehingga mungkin perjuangannya luar biasa karena melawan arus. Yang satu ke barat arusnya gitu ya, arus moderasi, sementara kita mengaruskan umat Islam, kaum muslimin itu ke arus yang bertentangan, sehingga luar biasa ini. Makanya kunci istiqomah itu harus. Nah, tadi ditanyakan Mbak Jihan, apa sih istiqomah? Nah, istiqomah itu ini berasal dari akar kata istiqomah, Mbak. Istiqomah yastaqimu istiqomah. Jadi istiqomah itu apa? Lurus, tegak. Ya, kalau kata-kata orang sekarang mah konsisten. Gitu ya. Enggak balelo, lurus. Ya. Nah, itu dari mana kita tahu bahwa istiqomah itu kan bahasa Arab, berasal dari bahasa Arab. Ya, dari satu akar kata yang sama. Istiqomah itu mustaqim. Nah, itu yang biasa kita baca, Mbak. 17 kali sehari dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah kami kepada jalan yang mustaqim, yang lurus gitu ya. Jadi itulah istiqomah. Lurusnya itu ya lurus menurut siapa? Menurut Allah. Tentunya lurus yang memang benar, ya, benar, lurus gitu ya. Nah, itu banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan tentang istiqomah itu maknanya itu adalah lurus gitu ya. Di antaranya misalnya di surat Yasin nih, Mbak, umat Islam insya Allah kayaknya kalau orang Indonesia terutama ya hafal surat Yasin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sama siratim mustaqim ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kepada Rasulullah Muhammad SAW, laminal mursalin, sungguh benar-benar bagian atau salah satu dari mursalin, orang-orang yang diutus dari rasul-rasul. Jadi menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah salah satu utusan Allah. Ya. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, di atas sirat, di atas jalan yang mustaqim, yang lurus gitu ya. Berarti jalan yang mustaqim, jalan yang lurus itu jalan yang mana? Ya, jalan yang diwahyukan oleh Allah melalui Rasulnya gitu ya. Bahkan di surat Fussilat ayat 6 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, ini fastaqimu. Ya, ini penegasan bahwasanya qul, katakanlah, innama, ini kan Allah mewahyukan kepada Rasul, Rasul menyampaikan, membacakan, innama ana basyarun,
Ya sesungguhnya aku ini adalah bashar, manusia. Ya basyarun mislukum, seperti kalian. Manusia sama seperti kita, manusia gitu ya. Nah hanya bedanya yuha ilayya, diwahyukan. Jadi berbeda dengan manusia yang lainnya karena mendapatkan wahyu, diwahyukan kepadaku. Kemudian annama ilahukum ilahu wahid. Ya untuk apa diwahyukan? Untuk menyampaikan bahwasanya ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya ilah kalian itu adalah ilah Tuhan yang wahid, yang satu. Ya berarti kan itu apa namanya, misi dakwahnya Rasul itu adalah berdakwah kepada mengesahkan Allah, ilahu wahid. Kemudian berikutnya fastaqimu ilaihi. Ya, maka istiqomahlah. Ya, artinya tetap tegak luruslah gitu ya. Ilai kepadanya, kepada dakwah tadi. Nah itu masih makna bahasa, Mbak. Itu makna bahasa ya. Nah, nanti ada makna istilah. Jadi ada makna bahasa tadi istiqomah, istaqimu, lurus, tegak, konsisten. Ya sementara makna secara makna istilahi ya sesuai dengan ayat-ayat tadi juga. Ini saya mengambil kutipan atau pendapatnya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, menyebutkan bahwa istiqomah itu adalah tetap, ya tetap dalam ketaatan, ya tetap dalam ketaatan, atau sementara ada dalam ketaatan dan juga ada di jalan yang lurus, ya di jalan Allah, di jalan yang lurus dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, sehingga ada dalam ketaatan berarti mengikuti koridor-koridornya Allah, mengikuti koridor batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya tidak menyimpang gitu ya, artinya ada dalam ketaatannya gitu. Itu yang apa namanya, yang disebutkan di ayat-ayat tadi yang sudah disebutkan. Itu makna secara istilah. Jadi lurus dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah gitu ya. Artinya tidak menyimpang, tidak apa namanya, tidak mengambil jalan yang lain gitu ya, tapi jalan ketaatan. Ya. Masya Allah, Umi, luar biasa kita jadi tertampar-tampar. Ternyata faktanya memang kalau istiqomah ya harus melawan arus, karena kalau hari ini ya mau gimana kalau kita akhirnya mau mendakwahkan Islam secara kafah, ya memang ternyata belum tentu akhirnya diterima oleh masyarakat. Betul, karena masyarakat sedang diaruskan. Memang ini apa namanya, agenda global ya, agenda global yang mengaruskan kaum muslimin itu berislamnya seperti itu. Sehingga ketika sementara kita mendakwahkan Islam yang kafah tadi, ya mau tidak mau akhirnya melawan arus. Jadi kalau tidak istiqomah ya sudah mudah hanyut. Betul. Mudah hanyut. Terlempar, mungkin terbawa arus ketika kita tidak kuat, ketika kitanya lemah misalnya. Baik Umi, berhubungan dengan pertanyaan berikutnya nih Mi. Lantas apakah harus Mi istiqomah dalam dakwah? Karena fenomenanya hari ini ya moderasi itu sangat masif sekali Mi, diaruskan kepada kaum muslimin. Justru harus, Mbak, gitu ya. Harus. Kita berdakwah ini kan dalam rangka untuk apa namanya, selain itu adalah kewajiban yang memang Allah tetapkan ya, seperti di ayat yang tadi saya bacakan. Kemudian juga apa namanya, kebutuhan, ya kebutuhan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi, memperbaiki keadaan saat ini yang tidak bisa dilakukan dengan cara apapun kecuali dengan dakwah. Karena kita sudah punya qudwah hasanah, punya contoh yang baik, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga apa, Rasulullah diutus ke masyarakat yang jahiliyah, kemudian Rasulullah juga berupaya berjuang untuk merubah kondisi kepada masyarakat yang baik, yang beradab gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara dakwah. Sehingga dakwah ini adalah juga kebutuhan gitu ya. Nah, sementara ini adalah kebutuhan dan ini juga adalah kewajiban. Ya bahkan dakwah ini satu aktivitas yang luar biasa, Mbak.
aktivitas para Nabi nabi. dan Rasul. Ya, aktivitas para nabi dan rasul. Dan apa namanya? Ya, dan kita menjadi, kalau kita menjadi bagian dari para pengemban dakwah, ya maka kita termasuk pewarisnya para nabi. Masya Jadi Allah. pewaris yang mewarisi aktivitasnya para nabi. Masya Allah. Gitu ya, sehingga luar biasa gitu apa namanya posisinya gitu ya, sehingga dakwah pun ya dakwahnya ya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Iya, Rasulullah. betul. Ya Rasulullah mencontohkan dakwahnya seperti apa gitu ya. Nah sehingga istiqomah berarti kan tadi istiqomah dari sisi makna, istilah harus tetap dalam ketaatan, harus tetap di jalan yang lurus. Nah di jalan yang lurus di dalam dakwah itu berarti kan harus. Betul. Ya karena kan mencontoh Rasulullah itu juga adalah kewajiban. Justru kita tidak boleh menyimpang walaupun hanya selai rambut. Ya kalau itu adalah toriko. Nanti kan kalau dalam pembahasan dakwah itu ada toriko, ada usul ya Mbak ya. Kalau toriko, kalau apa namanya metode dakwah yang dilakukan oleh Rasul itu tidak boleh tawar menawar lagi, harus seperti itu. Ya Gitu. Allah. Ya, dan begitupun Rasulullah itu istiqomahnya luar biasa. Luar biasa. Jadinya walaupun cacian, makian, bahkan mungkin apa ya, bukan hanya verbal, tetapi juga fisik. Jadi Rasulullah tetap hadapi istiqomah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasul, tidak menyimpang sedikit pun, gitu ya. Sampai karena orang-orang Quraisy ini Mbak risik dengan apa namanya ya, dakwahnya Rasul, karena kan dihinakan, yang disembah itu antum wa ma ta'buduna fi min sobi jahannam, kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, dan yang disembah itu menjadi sobi jahannam, menjadi bahan bakar api neraka. Wah itu bikin gerah gitu ya. Atau apa namanya kebiasaan-kebiasaan mereka juga dicela. Wailul lil mutaffifin, neraka wail, gitu ya, diancam orang-orang yang mutaffifin itu kebiasaan mereka, orang yang kalau berjualan maunya dikurangi, kalau beli maunya dilebihkan gitu ya. Nah itu dihinakan, di apa namanya ya, dicela oleh Rasulullah gitu ya. Nah sehingga dan bahkan merasa terancam mereka itu, sehingga kan lewat pamannya Abu Thalib itu sampaikan kepada ponakanmu gitu ya, apa yang dia inginkan kita kasih deh, asalkan jangan lakukan itu aktivitas aktivitas dakwah. Ya kalau mau kos-kosan kita kasih, mau apa harta kita sediakan, ya atau mau perempuan yang mana yang diinginkan kita, harta tahta wanita, kita berikan gitu ya. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ya ammi walau wada'u syamsa fi yamini wal qamari fi yasari fi shimali, ya ala an atruka hadzal amra ma taraktu hatta yudhirallahu afidruhu, atau apa namanya au uhlika fihi. Ya, jadi sampai Rasulullah itu bersumpah, ya wahai pamanku, kalaulah mengandai-andai gitu ya, kalaulah mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk apa ala an atruka hadzal amro, agar aku ini meninggalkan dakwah ini, urusan ini, perkara ini, mata roktu, aku tidak akan meninggalkannya hatta yuzhirallah, sampai Allah memberikan kemenangan atau aku binasa di jalannya gitu. Nah itu kan luar biasa, istiqomah kan Mbak? Iya betul, harus Rasulullah aja istiqomah. Iming-imingnya itu ya dunia semuanya gitu ya, harta, tahta, wanita gitu ya, semuanya tidak diterima gitu ya. Atau juga itu juga apa namanya, bukan godaan ya, sebetulnya sahabat itu sudah bukan gelisah juga, merasa juga kasihan kepada Rasulullah, merasa karena dipersekusi gitu ya Rasulullah dan juga para sahabat, sehingga ketika Hamzah dan Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam, merasa punya kekuatan nih, makanya ya dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan kami untuk memerangi mereka. Ya apa yang dijawab oleh Rasulullah? Isbir, ya isbir, ya apa namanya, bersabar. Lam nu'mar bidzalika, kita belum diwajibkan, belum diperintahkan untuk itu gitu. Jadi sabar dulu, gitu ya. Nah itu sehingga ya kenapa? Karena Rasulullah belum ada wahyu untuk diizinkan mengangkat senjata gitu. Sehingga
bersabar gitu. Itu contoh ya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu istiqomah. Nah, begitupun di ayat-ayat ya, di dalam ayat-ayat yang lain ketika harus istiqomah, kalau tidak istiqomah itu maka sama saja dengan mengikuti hawa nafsu. Nah, ini kita lihat di surat Asy-Syura ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Ya. Falidzalika, maka demikian ini, fad'u, maka serulah. Jadi ini perintahkan untuk menyeru, dakwahkanlah gitu ya. Serukanlah, wastaqim. Ya, artinya wastaqim dan beristiqomahlah dan tetap teguhlah gitu ya dalam dakwahnya itu, dakwah kepada keesaan Allah tadi itu, dan tetap istiqomah. Kama umirta, sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Jadi seperti yang diperintahkan oleh Allah, jangan nyari-nyari jalan lain, itu aja gitu ya. Wala tattabi' ahwahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, artinya apa? Ketika tidak istiqomah, ketika tidak mengambil jalan yang lurus yang sudah ditetapkan oleh Allah, berarti kan ada jalan lain. Jalan lain itu diantaranya adalah hawa nafsu, gitu ya, bukan wahyu. Nah, itu yang pertama. Kemudian di ayat yang lain di surat Hud ayat 12 juga ini dianggap ketika tidak istiqomah itu dianggap melampaui batas. Sama-sama perintahnya beristiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ya, wa la tatghaw. Nah, ini fastaqim, beristiqomahlah. Tetap luruslah di jalan Allah dalam ketaatan gitu ya. Kama umirta, sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan juga bersama orang yang bertaubat bersamamu. Wa la tatghaw, dan janganlah melampaui batas. Ya, gitu, berarti ketika tidak istiqomah berarti melampaui batas itu. Nah, artinya kan tadi kalau ditanyakan Mbak Jihan, apakah wajib? Ya, kalau dari sini itu wajib gitu ya. Wajib, harus, kudu gitu kata orang Bogor ya. Iya, bahkan Rasulullah pun akhirnya. Iya, harus. Karena menyimpang, menyeleweng sedikit saja dari istiqomah, dari ketaatan, berarti mengikuti hawa nafsu, atau di surat Hud tadi melampaui batas gitu. Itu, Baik Umi, luar biasa. Ternyata keharusan istiqomah itu juga tidak hanya dialami kita hari ini, melainkan dulu Rasulullah dan para sahabat pun syariatnya diperintahkan untuk istiqomah. Luar biasa, betul. Walaupun banyak godaan tadi ya, banyak tantangannya, ingin merubah mungkin, tapi ternyata Allah tidak menetapkan jalan itu yang ditempuh, ya bersabar gitu ya, tetap di jalannya. Baik Umi, lantas berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, kalau tadi Rasulullah, para sahabat diminta istiqomah, dan kita juga hari ini dakwah kita di tengah arus moderasi. Bagaimana kemudian keutamaan istiqomah dakwah kita hari ini? Nah, ini tantangan tersendiri ya Mbak. Artinya kan ketika kita melawan arus itu harus energinya atau effortnya itu harus luar biasa gitu ya. Mungkin kalau yang ngikutin arus maya, effortnya paling berapa persen bisa, karena nggak perlu effort juga karena di bawah aja ya. Harus. Tapi ketika melawan itu luar biasa, effortnya harus berlipat ganda gitu ya. Gesekan, benturan. Sehingga kalau ditanya keutamaan istiqomah ini luar biasa juga Mbak, karena apalagi dengan tantangan sebetulnya sama juga Mbak. Di masa Rasulullah juga sama melawan arus. Cuma mungkin istilahnya. Iya, kalau dulu bukan moderasi. Kalau dulu emang belum ada Islam, jadi nggak ada moderasi juga. Iya. Ya, kalau sekarang itu beda istilah saja gitu ya, tapi faktanya bahwa dakwah Rasulullah itu melawan arus betul. Sama gitu. Nah, sehingga dengan effort yang besar, pengorbanan yang besar, pastilah Allah akan memberikan ganjaran ya juga yang luar biasa. Nah, di antaranya orang yang selalu istiqomah ini jaminannya adalah surga. Insya Allah jannah. Yang ini yang mungkin yang didamba-dambakan oleh kita semua ya. Ini dalam surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya, subhanallah. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berkata, Rabbuna Allah, Rabb kami ini adalah Allah. Makanya ya istiqomah juga dasarnya adalah keimanan. Jadi orang yang istiqomah pasti orang yang beriman gitu ya. Ya, dia keimanannya, dia Rabbuna Allah, dia mengatakan bahwa Rabb kami ini Allah, summastaqamu. Kemudian mereka istiqomah di jalan Allah, tetap di dalam ketaatan. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun atas mereka itu para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Ya, dan berkata malaikat, la takhafu. Janganlah kalian itu khawatir, takut dan tahzanu, jangan bersedih hati. Wa abashiru bil jannah, dan kabar gembira lah bagi kalian itu jannah. Jadi memberikan kabar gembira dengan jannah, dengan surga. Yaitu yang pertama. Dan surga yang tentunya yang diharapkan oleh kita semua. Ya. Nah, kemudian janji yang keutamaan yang lainnya bagi orang yang istiqomah itu terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Ya, tadi di surat yang tadi saya bacakan dan juga di surat Al-Ahqaf ya hampir sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innalladzina qalu, sama tadi ya, sesungguhnya orang-orang yang qalu mereka berkata, Rabbunallah, sesungguhnya Rabb kami ini adalah Allah, summastaqamu, tidak cukup sampai Rabbunallah, tidak cukup hanya beriman kepada Allah saja, tapi ada selanjutnya, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, dia melaksanakan ketaatan di jalan Allah, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada rasa khauf, takut alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Yaitu dua apa ya Mbak? Dua rasa takut dan khawatir itu adalah dua rasa yang sangat mengganggu manusia. Siapapun kita nggak mau ya Mbak ya bersedih, khawatir itu nggak mau. Maunya ya tenang, senang, bahagia itu ya. Nah ini jaminan bagi orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Allah sebagai Robnya dan kemudian beristiqomah, maka fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada khauf, tidak ada juga bersedih hati. Nah, itu yang yang kedua. Berikutnya yang ketiga, keutamaannya adalah ini ada amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, ini insyaallah sangat masyhur ya hadisnya, hadis riwayat Bukhari yang intinya bahwa amal yang paling dicintai, yang disukai oleh Allah itu adalah amalan yang terus menerus, walaupun mungkin sedikit gitu ya. Jadi terus menerus artinya misalnya tadi mengambil jalan mengemban dakwah, maka dia tetap terus di jalan Allah, di jalan dakwah, walaupun mungkin ya hanya kameramen gitu aja. Maksudnya itu walaupun tapi istiqomah gitu. Kontribusinya walaupun sedikit. Sedikit dilihat dari mana. Ya, kalaupun hanya kameramen, kalau tidak ada kameramen kita tidak jadi gitu. Siaran kali ini gitu. Jadi sebetulnya ya semuanya itu ada perannya, walaupun peran sekecil apapun, dan ada ganjaran. Tapi yang penting tadi istiqomah, terus menerus gitu ya, tidak kemudian bosan anak kok gini terus misalnya ya, sekali-kali dong yang ngomong. Itu sih nggak apa-apa gitu. Itu sih harus gantian. Tapi kalau kameramen kan ini sendiri, keahlian sendiri, nggak bisa. Misalnya saya harus jadi kameramen, wah dia bisa berantakan. Jangan Umi bicara aja di sini. Ya, itu kemudian juga akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau surga kan tadi di akhirat ya, di dunia pun insya Allah. Karena tadi tidak ada sedih, tidak ada khawatir, ya akan tenang hidupnya. Ya, itu Mbak Ungkit. Luar biasa, keutamaan ganjaran dunia dan akhirat loh pemirsa. Masya Allah. Lantas mungkin yang terakhir nih, Mi, kiat Mi, bagaimana nih kita hari ini pengemban dakwah seorang muslim agar kita bisa tetap istiqomah di jalan dakwah yang kita tahu persis ini arus moderasi luar biasa.
Tentunya tadi keutamaannya tadi yang luar biasa yang mungkin diharapkan oleh setiap kita ya yang mengaku muslim, ya, sehingga apa kiatnya tadi Mbak Jihan tanyakan. Yang pertama tentunya adalah memurnikan niat. Masya Allah, luruskan niatnya gitu ya. Niat yang lurus ya niat hanya karena Allah. Ya, niat hanya karena Allah karena jika niat lurus ini ya, artinya nanti kegagalan dakwah itu tidak akan menjadikan menjadikan mutung atau futur gitu ya. Jadi kan kita dakwah itu ya mungkin ada keberhasilan, mungkin YouTube misalnya ya, ternyata banyak yang nonton, banyak subscribe-nya. Kadang ada cuma belasan, puluhan gitu ya. Nah itu contoh misalnya dakwah dalam media media sosial. Kan dakwah saat ini tidak mesti langsung, tetapi juga ada lewat medsos misalnya gitu ya. Tapi kan tidak selamanya ada berhasil gitu ya. Seperti jalan tol gitu ya. Jalan tol aja sekarang macet. Apalagi kalau harus mudik ya. Nah, itu dengan niat yang murni, lurus, yang murni itu tidak akan goyah gitu ya. Insya Allah tetap di jalannya gitu ya. Ketika kita sudah tahu ini adalah jalan tadi para nabi, jalan yang mulia insya Allah di sisi Allah. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan, yang akan memperjuangkan Islam dan kaum muslimin kalau bukan kita gitu ya. Yang ada tadi musuh-musuh Islam justru akan menyesatkan, menjauhkan umat Islam dari Islam. Betul. Dari Islam kafah gitu kan, mau mencairkan, mengencerkan, nggak usahlah itu terlalu fanatik gitu. Padahal kita seorang muslim ya harus kafah, berarti kan harus kafah. memang tidak boleh prasmanan, diambil semuanya harusnya. Gitu yang namanya Islam itu yang pertama ya Mbak. Di niat ya, luruskan gitu. Kemudian yang kedua berdoa. Ya tentunya berdoa. Doa itu adalah muhul ya. Doa itu adalah muhul ibad. Jadi otak. Ya otak ya, muhul ibadah, otaknya ibadah gitu ya. Atau tadi silahul mukminin, senjatanya orang mukmin ya. Tentunya karena apalagi tadi dari aspek keutamaannya juga luar biasa ya, sehingga kita dituntun untuk berdoa, untuk tetap istiqomah. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu ada di surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah itu doa memohon keistiqomahan. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh, janganlah engkau cabut qulubana, dalam hati kami ini, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami, wahablana milladunka, wahablana, dan anugerahkan kepada kami milladunka, dari sisimu rahmatan, rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau itu adalah al-wahhab, orang yang maha pemberi anugerah, yang memberi gitu. Nah itu ya itu jangan dicabut lagi. Allah, aku ini sudah ditunjuki, diberikan hidayah di jalan Allah, berjuang dalam perjuangan yang insya Allah yang jalan yang mulia dalam dakwah. Betul. Gitu ya. Jangan kau cabut lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, karena hidayah itu mahal. Jadi tidak semua orang itu mendapatkan hidayah bahwasanya dakwah itu jalan yang terbaik, dakwah itu jalannya para nabi dan rasul gitu ya. Nah itu ya sangat jarang sekali. Nah kemudian berikutnya yang ketiga adalah sabar. Ya, sabar karena tadi ya yang kita ambil contoh dari Rasulullah ketika berjuang, ketika berdakwah. Sabar, kalau tidak sabar ya sudah tamat dia. Begitupun para sahabat juga bersabar ya. Jadi Mbak Jihan dan juga para pemirsa rahimakumullah ya juga dituntut untuk bersabar. Sabar apalagi di jalan dakwah yang tadi melawan arus yang deras ya. Berarti kan kesabarannya pun harus berlipat ganda gitu. Ya, dan insya Allah kita pahami sabar tidak ada batasnya ya. Betul. Sabar itu tidak ada batasnya. Artinya sabar atas apa? Atas hasil yang Allah tetapkan. Jadi
wilayah manusia. Manusia itu ada wilayah yang dikuasai manusia itu ya hanya memaksimalkan ikhtiar, upaya, usaha. Oh, ini misalnya sekarang misalnya momen-momen Ramadan banyak orang misalnya dengan medsosnya, oh kita dakwah melalui medsos, itu kan ikhtiarnya. Atau dengan apa, cara apa misalnya ya, misalnya ngajak neraktir Mbak Jihani teman mahasiswanya, ngajakin untuk dikontak misalnya, yuk ngebaso lah aja, nggak usah yang mahal-mahal misalnya, itu kan ikhtiar. Nah itu, dan manusia itu di situ ranahnya ikhtiar. Sementara hasilnya itu adalah hak prerogatif ya, dia hak Allah itu untuk hasil. Jadinya kita tidak bisa menentukan hasil bahwa oh ini usaha kita ini harus berhasil, itu tidak bisa. Kita hanya ikhtiar, dan bahkan Allah pun tidak menghisap hasilnya. Yang dihisap itu adalah usaha. Masya Allah. Ya, misalnya dakwah kok nggak berhasil ya, saya mengontak misalnya. Nah, yang akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban, sudah sebesar apa usahanya? Gitu. Ya, mungkin Mbak Jihan sama Mbak Una misalnya beda-beda upayanya, 50%, 60%, 70% misalnya. Nah, yang mana itu usaha yang akan akan dihisab oleh Allah. Ya, bukan hasil. Nah, itu. Jadi sehingga ya mutlaklah atau sabar, apalagi tahu kalau yang sang pemberi hidayah itu Allah. Betul. Ya, sang pemberi hidayah itu Allah, bukan kita, bukan manusia. Hidayah Allah lah yang memegang hati. Makanya kan kita dalam doa juga ya muqallibal qulub, wahai yang memegang, yang membolak-balikan hati. Sabit qalbi, sabit qulubana ala din, itu tetapkan ya. Kenapa? Karena ya Allah lah yang menetapkan hati, yang memberi hidayah itu Allah, bukan kita, bukan lewat lisan kita. Walaupun ketika kita berdakwah, kita menunjuki sesuatu, kemudian orang itu mengikuti apa yang kita tunjuki itu, kan pahalanya luar biasa. Kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang kita tunjuki tadi pahalanya, tidak mengurangi orangnya pahalanya. Misalnya kita menunjuki orang berjilbab itu wajib, ukhti misalnya gitu ya, kemudian dia berjilbab, selama dia berjilbab maka pahalanya akan mengalir ke kita. Subhanallah, luar biasa ya. Tetapi ternyata sang pemberi hidayah itu Allah gitu, itu masalahnya. Makanya yang harus kita upayakan itu adalah ikhtiarnya, usahanya gitu, tidak hasilnya. Sehingga kalau kita punya keyakinan seperti itu, insya Allah akan bersabar. Luar biasa. Ya, berikutnya ikut dalam jamaah. Nah, ikut dalam jamaah. Kenapa? Karena itu berkomunitas, berkelompok itu supaya beristiqomah. Ada yang ngingetin nih Mbak Jihan, agak-agak longgar misalnya nih, sibuk lagi skripsi misalnya, Mbak, misalnya, ayo dakwah lagi misalnya ya. Ya, ada yang kendor sedikit, diingetin, saling mengingatkan. Ya, itu dalam jamaah itu ya seperti itu. Makanya seperti itulah gitu ya, ikut dalam jamaah ini merupakan satu kiat agar kita tetap istiqomah. Kemudian juga nanti bisa saling menguatkan, bahkan saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Ada saya kekurangannya apa, Mbak Jihan apa, Mbak Jihan melengkapi terus kekurangan saya, dan sebaliknya terus seperti itu. Dan insya Allah, dan apalagi berjamaah dalam dakwah ini juga adalah tuntutan Allah, wajib harus ada. Dan apalagi yang punya tujuan untuk mengembalikan kehidupan Islam, yad'una ilal khair, yad'una ilal Islam, yang menyeru kepada Islam, yaitu yad'una ila istinafil hayatil Islam, menyeru kembalinya melanjutkan kehidupan Islam. Ya nggak bisa sendiri-sendiri, masing-masing, harus berjamaah itu ya. Nah itu kemudian juga harus husnudzon, itu kiatnya harus selalu husnudzon. Husnudzon tadi ya, walaupun misalnya ada kegagalan, yang namanya manusia itu ya tidak inilah alam tabiinya gitu ya, kadang gagal, kadang berhasil. Nah, husnudzon saja kepada Allah. Oh, Allah sedang mencintai kita, mungkin Allah ingin kita lebih banyak doanya,
ingin kita lebih banyak amal solihnya gitu ya. Nah itu berhusnudzon. Kemudian juga tentunya adalah melaksanakan ketaatan. Melaksanakan ketaatan-ketaatannya itu tepat waktu. Dakwah tepat waktu, misalnya kajian itu ya, karena kajian itu misalnya itu sudah satu akad, misalnya jam 7, ya berarti udah tepat waktu. Ya, ataupun misalnya disiplin. Jadi disiplin tidak hanya sholat, tidak hanya saum ketika Ramadan imsak misalnya ketika subuh, itu kan disiplin, udah berhenti, nggak dilanjutin, ini nikmat nih, lagi makan durian gitu ya. Nanti kalau ditunda buka nanti basi, nggak enak, nggak bisa. Ya, itu harus disiplin dan tidak tertipu gemerlap dunia. Nah ini Mbak, tidak tertipu dengan gemerlap dunia dan juga gemerlap dunia yang umumnya, gemerlap dunia ini menyesatkan. Ya, jadi mungkin para muslimah juga tergiur dengan bisnis online misalnya, wah menggiurkan keuntungannya sehingga akhirnya kendorlah dakwahnya yang biasanya speednya misalnya berapa 100 gitu ya, karena dikurangi aktivitasnya dengan yang lain akhirnya berkurang setengahnya mungkin gitu ya. Nah itu tidak seperti itu mudah-mudahan. Nah kiatnya itu ya itu tadi poin-poinnya. Ya itu Mbak. Masya Allah Umi, luar biasa ya permisa rahimakumullah terkait tema kita hari ini, istiqomah dalam dakwah di tengah arus moderasi. Alhamdulillah, syukran jazakillah khair katsir Umi. Wa iya, Mbak Jihan. Semoga ilmunya menjadi amal jariyah. Amin, dan juga bermanfaat bagi kita semua tentunya. Terima kasih juga Jihan ucapkan kepada segenap permisa yang sudah menonton siaran kali ini. Kita cukupkan, berjumpa lagi insya Allah di video berikutnya. Saya tutup mungkin dengan pembacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim, doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.